Ada gue on cam. Bu? Hitam putih ya, buat bakso. Banyak segitu. Sekilo, setengah. Setengah. Yang biasa kita beli. Iya. Pasti wes si Musa. Telepon dulu. Banyak. Es krim. Oh, dimarahin. Halo, Assalamualaikum. Halo, bisa mendengar suara saya? Iya, Ustaz. Bisa, Ustaz. Ini ID-nya sama ID-nya ini udah invalid. Waalaikumsalam, Ustaz. Monggo diperbaiki dulu biar saya bisa share anunya, materinya. Udah piring sih udah kayaknya nih enggak ini. Ada. Mau. Udah selembar. Ada sih lembaran baru. Halo, nggak bisa diperbaiki ya? ID-nya. Dia udah di situ. Hah? Semangat amat. Tadi udah motong kecicilan, Pi. Aduh. Dia padahal mau kemari, Pi. Motor di jalanan, dia mau kemari, dia jalan masuk sini. Ngerong di sitian. Iya, tadi. Silakan buka di grup materi itu.
Halo, dengar suara saya enggak? Ini kok Nggih, Ustaz. Iya, Ustaz. Iya, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam 40 menit ke depan kita akan belajar materi tafsir tematik 1, akidah dan akhlak. Dan dalam hal ini materi yang kita pelajari adalah tidak berkata dan berbuat tanpa ilmu, kemudian amanah dan menepati janji, ya. Tidak berkata dan berbuat tanpa ilmu, amanah dan juga menepati janji. Dasar hukum dari ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dalam menginterpretasikan ayat ini, Imam Qurtubi mengatakan wala tattabi' ma la ta'lamu wa la yu'nik, ya. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jangan mengikuti apa yang kamu tidak tahu dan juga apa yang kamu itu tidak inginkan. Nah, kalau Qatadah, ulama abad kedua, menginterpretasikannya dengan la taqul ra'aita wa anta lam tara wa sami'ta wa anta lam tasma' wa alimta ma lam ta'lam. Jangan mengklaim, jangan mengatakan Anda melihat padahal Anda tidak melihatnya. Anda mendengar padahal Anda tidak mendengarnya. Nah, dan Anda mengklaim tahu padahal Anda tidak tahu. Nah, sedangkan Zumukhsyari dalam Al-Kasyafnya mengatakan wala takun fi itba'ika ma la ilmun laka bihi min qawlin aw fi'lin kama yattabi'u maslakan la yadri annahu yuwassiluhu ila maqsadihi fahuwa dhallun. Nah, jangan engkau melakukan dalam mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui, apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentangnya, dari ucapan maupun perbuatan, yang mengikuti satu cara yang menyampaikannya kepada maksud tertentu.
karena itu merupakan dolun, ya, menyesatkan. Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Qur'annya dan juga Qatadah yang kita temukan di berbagai literatur tafsir. Demikian juga ulama Mu'tazilah yang bernama Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf menyepakati dengan redaksi-redaksi yang berbeda bahwa seorang muslim itu tidak boleh bersikap sok tahu. Kalau dalam bahasa milenial sekarang itu sok tahu. Ya. Tidak boleh mengikuti, tidak boleh mengatakan tahu padahal sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Mendengar, ya, pernah mendengar padahal dia tidak pernah mendengar. Kemudian melihat padahal sebenarnya dia tidak melihat. Kalau kata Az-Zamakhsyari, hal itu menyesatkan. Ada dua klasifikasi terhadap hal ini, deh. Yang pertama, kalaulah misalnya pertanyaannya itu bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat Anda tentang situasi ekonomi di Malang Raya pasca PPKM ini? Nah, namanya yang ditanyakan pendapat, maka setiap orang itu memiliki pendapat sendiri-sendiri. Dan itu boleh memberikan narasi-narasi sesuai dengan pengetahuannya. Narasi-narasi sesuai dengan kemampuannya, redaksi sesuai dengan kemampuannya. Tinggal orang lainlah yang kemudian menginterpretasikan, memahami lebih jauh apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Dan itu sah-sah saja, namanya pendapat. Tapi ketika ada orang mengatakan, bagaimana menurut Anda pandangan hukum? Bagaimana kira-kira pandangan hukum Islam dan hukum kontemporer, hukum nasional terhadap penyelenggaraan PPKM di Malang Raya? Kan konteks pertanyaannya udah beda. Ya. Hukum Islam dan juga hukum nasional. Nah, ketika pertanyaannya hukum Islam dan hukum nasional, disinilah kemudian berperan ayat ini. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan pernah, ya, kata Qatadah, jangan pernah mengatakan Anda melihat padahal sebenarnya tidak. Anda mendengar padahal sebenarnya tidak. Atau mengetahui padahal Anda tidak tahu sama sekali. Anda lalu menganalisis dengan mengatakan hukum Islamnya begini. Hukum nasional melanggar undang-undang begini, segala macam. Nah, padahal kita bukan yang expert, bukan yang otoratif di bidang hukum nasional itu. Kita bukan yang otoratif dan expert di bidang hukum Islam itu misalnya. Nah, tapi ketika mahasiswa prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ditanya, bagaimana kira-kira pandangan Al-Quran terhadap penyelenggaraan PPKM yang ada di seluruh Indonesia? Maka Anda kemudian bisa menganalisis dari berbagai ayat, karena Anda sudah expert di bidang ini, di bidang tafsir, ya. Di bidang menyelami lebih jauh ayat-ayat Al-Quran. Anda udah lebih expert, sehingga sah melakukan ini. Dek,
kunci motor keluarin deh. Mau jemput Manal nanti. Oh ya, Anda sudah expert. Misalkan Anda melihat dari sisi, wah ini akan menambah fakir miskin karena begitu banyaknya orang yang kehilangan mata pencaharian. Nah, fakir miskin itu layak untuk diberikan zakat. Nah, karena dasarnya ada di dalam Al-Quran begini, 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 begini. Atau Anda melihat kondisi sosial misalkan. Kondisi sosial. Bahwa Al-Quran itu mengajarkan kita untuk selalu peduli dengan orang lain. Dengan sekeliling kita. Karena Al-Quran sudah mengatakan begini, 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 begini. Nah, yang ditanya itu analisis Anda dari sisi bidang keilmuan Anda sehingga Anda sudah bisa menyampaikan sesuai dengan sepanjang pengetahuan yang Anda miliki dan kemudian tidak terkait atau tidak terklaim dalam kata wala taqfu seperti yang tercantum di dalam ayat ini. Tapi kalau ditanya bagaimana hukum nasionalnya, bagaimana ini itu segala macam, itu sudah berbeda deh. Jangan sok tahu, itu kira-kira ya. Lalu kemudian mengapa harus seperti itu? Mengapa kita dilarang oleh Al-Quran untuk tidak sok tahu, tidak berdusta, seperti yang dikatakan Qatadah tadi. Mengatakan melihat padahal tidak melihat, mengatakan mendengar padahal tidak mendengar. Ya. Kalau mendengar dan melihat kan itu sifatnya faktual deh. Walaupun kesimpulannya, resumnya berbeda. Tetapi ketika pengetahuan itu selain faktual, yang namanya pengetahuan itu bisa luas, bisa kemudian lebih tinggi, bisa lebih maksimal, atau sebaliknya, pengetahuan yang minimal. Dalam hal ini Qatadah sudah mengungkapkan mana kira-kira yang faktual, mana kira-kira yang abstrak. Faktual itu memandang, melihat, yang abstrak itu pengetahuan. Karena tidak bisa diukur. Dalam hal ini, ya, baik Qurtubi, Qatadah, maupun Az-Zumukhsyari dengan redaksi yang berbeda, sepakat untuk hal yang faktual dan juga abstrak ini, untuk tidak menyampaikan apa yang tidak diketahuinya, untuk tidak melakukan apa yang tidak diketahuinya. Mengapa harus seperti itu? Kan itu pertanyaannya. Karena kita adalah makhluk yang beragama, makhluk yang memiliki Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran agama kita juga mengajarkan bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini menjadi bekal di akhirat kelak. Oleh karena itu, maka dalam sambungan ayat ini, Al-Quran mengatakan, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya. Semua itu akan dipertanggungjawabkan. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang terlintas di dalam hatimu, semua akan dibintai pertanggungjawaban. Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan demikian kita menjadi mawas diri.
berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang ulul albab, pribadi yang unggul. Mengapa? Karena tuntutan agama kita seperti itu. Takut dan khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang didengar, apa yang dilihat. Nah, dalam hal ini Sayyid Tontowi dalam tafsir Al-Wasitnya mengatakan, redaksi ini, kalimat-kalimat ini, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kan anhu mas'ula tahdzirun syadidun min ayyaqulal insan qawlan la ilman lahu bih. Peringatan keras terhadap seseorang yang mengklaim, mengatakan yang tidak diketahuinya, menyampaikan yang tidak diketahuinya, melakukan perbuatan tanpa investigasi atau mencari kebenaran, atau memediasi atau memutuskan sebuah perkara, memutuskan sebuah permasalahan bila bayyinatin wala dalil, tanpa ada bukti, tanpa ada argumentasi maupun dakwaan. Nah, ini karena kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Tahdirun syadidun, kata Sayyid Tontowi. Nah, oleh karena itu, maka inilah yang menjadi akhlak dasar dari seorang muslim yang bersumber dari ayat Al-Quran. Salah satunya ya, akhlak dasar seorang muslim untuk tidak sok tahu, tidak menyampaikan yang tidak diketahuinya, tidak mendengar yang tidak pernah didengarnya, ya, tidak mengucapkan yang tidak melihat apa yang tidak pernah dilihat, tidak mengatakan melihat apa yang tidak pernah dilihatnya. Nah, lalu argumen yang kedua, kalau kita menelisik pendapat mufassirin abad ke-6 ya, Ibnu Katsir, yang referensi tafsirnya itu berasal dari Kutubus Sittah maupun Kutubus Tis'ah, kitab-kitab yang otoratif, bahwa wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan menyampaikan sesuatu yang Anda tidak memiliki pengetahuan dalam hal itu. Menurut Ibnu Katsir, nahyun 'anil qauli bila ilmin, larangan terhadap statement tanpa pengetahuan yang cukup. Larangan terhadap mengucapkan sesuatu tanpa pengetahuan yang cukup. Mengapa? Karena ayat ini didorong oleh ayat yang lain, ya, di backup oleh ayat yang lain, yaitu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Mengapa? Karena praduga itu dosa. Jauhilah praduga, banyak berwasangka kepada orang. Mengapa? Karena praduga dan wasangka itu adalah dosa. Nah, lalu pendapat Ibnu Katsir bahwa ayat ini merupakan nahyun 'anil qaul bila ilmin, larangan mengucapkan sesuatu tanpa pengetahuan, itu juga di backup berargumen dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wadhan fa inna dhanna akdabul hadis. Takutilah, jauhilah berpraduga, berprasangka, karena prasangka itu merupakan cerita yang paling bohong. Nah, jadi berdasarkan ayat Al-Quran yang lain dan juga hadis yang lain, maka Ibnu Katsir berargumen ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun merupakan nahyun 'anil qauli bila ilmin, larangan untuk menyampaikan sesuatu tanpa pengetahuan yang cukup.
Nah, itulah indahnya Islam itu yang kemudian mengcover seluruh perjalanan hidup manusia. Mulai dari lahirnya hingga nanti oh, menuju hari akhiratnya atau pasca hari akhirat. Itulah luar biasanya kitab suci kita Al-Quran. Kemudian akhlak dasar yang berikutnya adalah amanah dan menepati janji. Amanah, terpercaya. Amanah itu merupakan sifat yang wajib bagi Rasul dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain yaitu sikap yang lain juga ada siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Dalam akidah Asy'ariyah, maka kemudian ketiga sifat ini menjadi sifat yang wajib bagi seorang Rasul. Siddiq, terpercaya, amanah. Amanah itu teryakini. Kalau orangnya jujur, punya basic kejujuran yang luar biasa yang diakui oleh banyak orang, maka seseorang tersebut sudah memiliki sifat jujur. Dan adik-adik, jujur itu mahal harganya, Dek. Oleh karena itu, berusahalah untuk mulai merubah sikap menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Ya, menjadi pribadi-pribadi yang jujur ya. Walaupun kadang-kadang oh kadang-kadang ya dalam beberapa kehidupan sosial kita itu lebih mengedepankan argumentatif daripada sebuah kejujuran. Nah, mengedepankan argumen daripada sebuah kejujuran. Seperti apa maksudnya? Anda punya teman kelas ini, satu kelas. Ketika Anda sudah masuk semua di kelas, mata kuliah saya juga masuk, ternyata ada satu orang yang tidak masuk. Lalu saya bertanya, di mana si A? Di mana si A? Kemudian Anda mengatakan sakit. Padahal Anda tidak melihat yang bersangkutan sakit, Anda tidak pernah mendengar dari yang bersangkutan bahwa dia sakit, dan juga Anda tidak tahu kalau dia sakit. Itulah yang disebut oleh ayat ini, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan kalau Anda mengatakan alfa, nanti orangnya marah sama Anda. Oleh karena itu kedepankanlah argumentatif. Lalu Anda menjawabnya, mungkin masih OTW, Pak. Kan? Mungkin masih di perjalanan, mungkin masih siap-siap. Dan juga pernyataan-pernyataan argumentatif yang lain. Sehingga Anda terhindar dari dosa zon. Anda juga terhindar dari yang namanya sakit hati teman. Sakit hati teman. Oleh karena itu, dengan cara-cara yang seperti ini, maka akan membentuk seorang muslim itu menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Yang merupakan resum dan kesimpulan dari sebuah kerangka besar yang namanya amanah. Dalam hal amanah, Tuhan mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adal. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basir. Allah itu memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Dan apabila memutus sebuah perkara di antara orang banyak, apakah itu sifatnya problem keluarga, problem rumah tangga, atau problem sosial, maka jadilah manusia independen. Dan kemudian memberikan putusan
yang layak dipertanggungjawabkan secara sosial maupun secara agama. Kadang-kadang ada keputusan itu, Dek, namanya sebuah keputusan, tidak pernah semua orang itu 100% bisa menerima dengan akal sehat. Namanya sebuah keputusan akan selalu melahirkan pro dan juga kontra. Dimanapun masyarakat, dimanapun komunitas masyarakat yang kita temui itu. Namun, sebelum memutuskan tentu kita memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis yang kita tahu dan juga hal-hal yang lain. Oleh karena itu, dalam pandangan saya, maka amanah itu adalah buahnya kejujuran. Dan ketika kejujuran itu sudah ditemukan dan kemudian implementatif dalam diri kita sendiri, maka selamanya sepanjang hayat kita akan dipercaya, diyakini oleh manusia-manusia, oleh teman-teman, oleh komunitas-komunitas masyarakat yang lain. Saya rasa seperti itu. Ada yang mau bertanya, adik-adik? Monggo. Sebelum saya tutup. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak bertanya, berarti apa yang saya jelaskan paham betul ya. Baik, kalau begitu, kalau nggak ada yang mau bertanya, sisa waktu gunakan untuk meresum. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Fama sahha fahuwa minallahi subhanahu wa ta'ala. Wa ma akhta'a fahuwa minni wa minasy syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Saya live ya. Ustaz. Ustaz.